kesiapsiagaan bencana ini salah satunya tadi kan pembuatan early warning gitu ya, pembangunan early warning atau pemasangan early warning, kemudian menetapkan peraturan-peraturan. Nah, salah satunya tadi memasang tadi tanda-tanda kesiapsiagaan gitu ya. Nah, kemudian pembuatan peta itu juga berada pada tahapan ini ya, pembuatan peta kebencanaan. Nah, seperti contohnya di sini kan ada ini peta bencana gempa ya. Kalau yang ini yang gambar paling atas itu bencana gempa. Jadi warna-warnanya ini itu berdasarkan tingkat wilayah kegempaannya. Jadi yang paling merah itu adalah yang paling yang paling berisiko atau paling rawan atau dikatakan tingkat kegempaannya paling tinggi kalau untuk daerah. Nah, kita tahu bahwa di sepanjang Pulau Sumatera di bagian barat barat pantai Sumatera itu kan lokasi yang paling banyak menimbulkan gempa ya. Nah, ini kita namakan yang warna merah di sebelah kirinya Pulau Sumatera itu kan sebelah barat ya. Itu adalah wilayah subduksi. Wilayah subduksi atau zona subduksi ini adalah tempat pertemuan lempeng Eurasia dengan lempeng Australia dari bawah ini, Indo-Australia ya. Nah, biasanya lempeng ini kalau akibat pergerakan bumi dia akan berpotensi untuk saling bertumbukan ya atau saling bergesekan. Nah, pada saat posisi tumbukannya itu saling berhadapan atau ada lempeng yang terangkat ke atas satu atau yang lain menyusup ke bawah, itu biasanya berpotensi tsunami. Nah, kalau dia gempanya itu cukup besar dan posisi tumbukannya itu merupakan normal strike gitu ya, normal strike. Istilahnya kalau di kegempaan itu normal strike atau ada satu lempeng yang terangkat ke atas, nah itu berpotensi tsunami biasanya. Nah, dan tanda peringatan dini atau early warningnya itu memang benar harus dipastikan benar-benar berfungsi dengan baik ya. Biasanya di posisinya kan ditaruh di tengah laut biasanya. Nah, itu juga harus dipastikan berfungsi sehingga tanda peringatan dini ini bisa memberikan informasi lebih cepat ke warga yang ada di sekitar zona sumber gempa tersebut. Nah, ini yang perlu kita pastikan untuk kesiapsiagaan ya, untuk itu contohnya untuk bencana gempa dan tsunami ya. Karena apa? Karena bencana yang sulit diprediksi itu adalah bencana gempa dan tsunami. Bahkan peringatan dininya itu juga sangat minim ya. Untuk bencana gempa itu nggak ada peringatan dininya, nggak bisa karena kejadian gempa itu memang sebuah fenomena alam yang datang secara tiba-tiba ya. Jadi nggak bisa, nggak memungkinkan untuk kita atau pihak terkait lainnya yang konsen terhadap bencana gempa ini memang nggak bisa membuat suatu regulasi atau pedoman bagaimana peringatan dininya, nggak ada. Tapi kalau untuk tsunami mungkin salah satu salah satu acuan kita mungkin bisa ya gempanya ya. Kalau sudah terjadi gempa di tengah laut ya, di tengah laut dan gempanya cukup besar, nah itu kita harus hati-hati. Karena akan ada bahaya ikutan yang lebih besar dari gempa itu sendiri, yaitu adalah tsunami ya. Nah, ini harus kita pahami. Kemudian kita juga diberikan lokasi-lokasi atau penyebaran sumber gempa di wilayah kita Indonesia. Khususnya kalau kita di Sumatera Barat ya, di Sumatera Barat atau kalian yang berasal dari daerah Bengkulu, daerah Nias atau Mentawai mungkin. Nah, itu
merupakan lokasi-lokasi sumber gempa yang selama ini terjadi di Indonesia, ya. Itu sangat terkenal sekali kalau kita di Sumatera, langganan kalau kalau bisa dikatakan itu kita langganan gempa bumi, ya. Jadi di sini kita bisa lihat di sini berdasarkan peta gempa yang nomor apa yang warna merah, ya, yang warna merah kita lihat. Kalau kita lihat di gambar kanan bawahnya ini, itu ternyata memang apa namanya, sinkron, ya, sinkron Pak, bahwa di daerah-daerah yang berwarna merah tersebut itu ternyata memang banyak gempa terjadi di situ, ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini, ya. Kalau sebentar. Nah, di sini, ya, bentar. Nah, kita lihat bagian yang daerah gempa, wilayah gempa 6, wilayah gempa berapa? Yang merah ini, ya. Yang merah ini, nah biasanya wilayah gempa 6 ini, ya. Kalau di urutan wilayah gempa Indonesia itu, nah ini sama yang utara Sulawesi Tenggaranya, ya. Nah, kalau kita lihat di gambar bawahnya, itu ternyata benar, ya, bahwa di daerah-daerah di sini itu adalah lokasi-lokasi sumber gempa yang merusak atau gempa-gempa utama yang biasa terjadi di daerah-daerah tersebut. Nah, itu, ya. Ini bisa kita lihat pada gambar di bawah itu sesuai dengan gambar yang di atasnya. Nah, ini saya ambil, nah ini, ya. Nah, di sini ini kejadian-kejadian gempa dari tahun 1906, ya, kalau di BMKG itu kalau nggak salah, sampai 2018 ini. Ya, ini gempa terbaru, peta terbaru belum saya ambil. Nah, di sini biasanya banyak terjadi gempa-gempa besar dan merusak, ya. Baik, nah itu untuk masalah kesiapsiagaan. Kemudian ini silakan dibaca saja nanti, ini urutan struktural. Nah, dalam penanggulangan bencana itu beberapa komponen yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada kesiapsiagaan manajemen operasi penanggulangan bencananya bagaimana. Kemudian kesiapan fasilitas penanggulangan bencananya, kemudian kesiapan komunikasi penanggulangan bencananya, kemudian kesiapan pertolongan darurat atau emergency penanggulangan bencananya, serta dokumentasi-dokumentasi yang perlu kita persiapkan, ya. Kemudian ini silakan nanti kita dibaca aja nanti, ya. Nah, dalam penanggulangan bencana yang perlu kita persiapkan lagi yaitu adalah logistiknya bagaimana, ya, logistiknya. Kemudian evakuasi kit ini contohnya peralatan atau properti-properti seperti tenda, kemudian genset gitu, selimut, ya. Kemudian rompi, dapur dapur daruratnya gitu, ya, atau mobile dapur umumnya bagaimana, kemudian posko, ya. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Kemudian sandangnya yaitu pakaian, kemudian mobilitas atau unit siaga bencana seperti dapur umum, ya, dapur umum bergerak, ya, atau yang bisa dipindah-pindah gitu, ya. Kemudian mobil tangki air atau truk tangki air, kemudian truk operasionalnya,
Kemudian personilnya siapa saja? Ada kalau sekarang kan komunitas-komunitas tanggap darurat bencana itu sudah banyak ya. Nah, kemudian instruktur penanggulangan bencananya, kemudian satgasnya bagaimana, petugas poskonya juga harus dipersiapkan ya. Nah, maksudnya ini kita sudah bicara masalah saat tanggap darurat ya. Nah, oke. Kemudian ini nah ini saya ambil posternya, poster Hari Kesiapsiagaan Bencana. Salah satu tindakan upaya pemerintah untuk kembali mengingatkan kita gitu ya, bahwasanya kita tidak boleh tidak boleh lengah atau lupa dengan situasi kalau kemungkinan terjadi bencana. Nah, Hari Kesiapsiagaan Bencana itu sebenarnya salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mengingatkan kita atau membuat kita siap sewaktu-waktu bahwa bencana itu tidak bisa diprediksi datangnya. Nah, ini salah satu contohnya memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana ya. Kemudian penyebaran informasi-informasi siaga bencana itu juga harus lebih ditingkatkan. Ini saat bencana ya, tahapan saat bencana. Ini kita tadi pra 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 itu kan sampai ke kesiapsiagaan bencana tadi ya. Tahapan pra, nanti kalau tahapan pasca bencananya nanti kan ada rehab rekon ya, pemulihan dampak psikologis ya, kemudian recovery, pemulihan ya, banyak. Baik, emergency response. Jadi kalau Indonesianya tanggap darurat ya. Tanggap darurat bencana itu merupakan upaya yang harus segera dilakukan. Jadi semua unsur masyarakat atau semua stakeholder itu mau tidak mau harus melakukan upaya ini kalau bencana sudah terjadi. Nah, salah satu yang paling urgent adalah menolong korban ya, menolong korban jiwa, membawanya ke rumah sakit. Nah, kemudian mengevakuasi segera gitu ya dari lokasi bencana ya, menjauhkan korban dari bencana, dari lokasi atau dari sumber bencananya ya. Nah, kemudian pengurusan pengungsian. Nah, ini harus segera dilakukan. Baru nanti setelah direlokasi, nah baru kita pikirkan bagaimana sandangnya, ya, bagaimana pangannya. Nah, kemudian pengobatannya. Nah, itu baru nanti setelah kita merelokasi korban atau menolong korban, ya. Oke, nah ini yang biasa kita dengar yaitu adanya tim SAR ya. Tim SAR, Search and Rescue Team ya. Nah, ini tugasnya adalah semua tugas atau kegiatan tanggap darurat. Nah, kita biasa dibantu oleh tim SAR ini. Nah, boleh nanti ditambahkan dengan kita ada PMI ya. Sekarang itu kalau yang swasta ada ACT gitu ya. Nah, itu biasa yang siap siaga di lapangan biasanya. Ya. Boleh dibantu kalau bagi yang kita selamat, nah warga yang selamat, nah itu juga dibantu dengan warga ya. Oke. Nah, ini kegiatan-kegiatan tanggap darurat yang bisa kita lakukan. Nah, di sini ada ini dua di atas ini ini gambar atau foto upaya tanggap darurat saat
bencana erupsi Merapi nih di Jogja tahun 2010 ya. Nah, ini penolong merelokasi korban. Nah, ini mengangkat korban jiwa kalau ini ya. Nah, ini beberapa kegiatannya. Ini untuk bencana erupsi Merapi yang pernah terjadi. Nah, itu juga sama. Nah, kemudian pemberian bantuan seperti pangannya, sandangnya gitu ya. Ini contohnya. Kemudian ini bisa kita ini baca aja nanti ya. Ini dibaca aja nanti. Ini kegiatan-kegiatannya ya. Kemudian tunggu, saya mau lihatkan yang sebentar. Ini gempa di Jepang kalau ini. Ini membersihkan puing-puing yang terkena dampak gempa. Bentar. Ini sudah ada ya sama kalian, nanti silakan dibaca aja nanti. Mana yang mau saya lihatkan sebentar. Nah, oke. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada saat tanggap darurat bencana ya, atau tahap apa namanya. Jadi setelah kegiatan tanggap darurat atau upaya penyelamatan korban, membantu korban yang terkena bencana. Nah, setelah itu biasanya itu kita temukan banyak masalah. Jadi ada saja pasti masalah yang ditemukan gitu ya. Baik misalkan distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran gitu ya. Mana yang lebih diutamakan, nah mana yang masih bisa ditunda atau masih bisa diapakan gitu ya, ditahan. Nah, ini yang sering jadi masalah. Kemudian kalau dulu waktu bencana gempa 2006 di Jogja itu adanya bukan penjarahan sebenarnya, tapi toko-toko yang tutup saat itu. Nah, jadi sasaran warga ya. Jadi sasaran warga. Jadi kesannya itu ke kriminalitas jadinya. Jadi banyak warga yang membobol tokonya, sehingga terjadi lagi masalah baru di situ. Jadi bencananya dan kriminalitasnya juga. Nah, ini yang jadi masalah setelah bencana terjadi ya. Kemudian tidak adanya informasi yang akurat dari pemerintah, misalnya akses yang terputus misalnya, atau jaringan telekomunikasi juga gitu ya yang terputus. Nah, ini yang jadi permasalahan biasanya ya. Kemudian terjadinya penyampaian atau penyebaran informasi yang tidak seragam atau banyak versi ya. Jadi bermacam-macam versinya. Nah, jadi tidak adanya kepastian penyebaran informasi. Nah, ini yang paling banyak terjadi permasalahan di lapangan saat penanggulangan bencana ya. Nah, ini yang perlu dihindari nanti. Baik, mungkin itu saja kalau pertemuan ke-8 itu lebih ke upaya penanggulangan bencananya, kemudian
memperhatikan permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi setelah upaya tanggap darurat ini dilakukan, ya. Nah, ini kalau ini contoh dari kalau nanti kita melakukan kuesioner ya untuk asesmen upaya penanggulangan bencana. Nah, ini beberapa beberapa daftar pertanyaan yang bisa kita ajukan atau kita tujukan ke responden nanti, ya. Jadi untuk mengevaluasi atau mengasesmen apakah upaya tanggap darurat yang kita lakukan sudah tepat sasaran atau belum. Nah, masyarakat yang lebih tahu ya, karena mereka yang mengalami langsung bencana itu sendiri, ya. Ini hanya contoh saja yang saya tampilkan di sini. Baik, saya rasa untuk kuliah hari ini cukup, ya.